Halo, selamat datang di Deep Dive. Kita semua kan merasakan langsung ya dampak kebijakan pendidikan. Iya pasti. Ada kurikulum baru, terus sistem zonasi yang bikin heboh, sampai soal alokasi dana. Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya siapa yang ada di balik semua keputusan ini? Nah, di Deep Dive kali ini, kita coba intip yuk apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Oke, Karena ternyata, kebijakan pendidikan itu bukan sekedar urusan teknis, tapi ini adalah arena pertarungan. pertarungan politik maksudnya? Betul, pertarungan politik dan kekuasaan. Ini persis seperti kata pepatah politik tentang siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Tapi ya di dunia pendidikan gitu. Oke, ini menarik. Selama ini kita mungkin mikir ini cuma urusan para ahli, tapi ternyata ada politiknya. Coba kita bedah, di mana aja sih medan pertempurannya? Ada 3 arena utama yang selalu jadi rebutan. Pertama, kurikulum. Itu soal apa yang diajarkan ke anak-anak kita. Tepat, apa yang boleh dan tidak boleh. Kedua, anggaran. Ini soal kemana triliunan rupiah uang pendidikan dialirkan. Selalu jadi isu panas ini. Selalu. Dan ketiga, regulasi. Gampangnya, ini aturan main yang mengikat sekolah dan guru. Dan di dalam 3 arena itu, pasti ada para pemainnya kan? Ini jelas bukan cuma soal menteri pendidikan seorang. Tentu saja. Secara garis besar, ada 3 kelompok besar yang saling tarik-menarik kekuasaan. Oke, siapa saja mereka? Yang paling jelas itu pemerintah. Baik itu eksekutif maupun legislatif. Mereka lah yang pegang palu untuk bikin UU dan kendali atas anggaran negara. Pasti. Lalu yang kedua ada kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini nggak selalu yang jahat ya. Maksudnya, serikat guru yang menuntut kenaikan gaji kan juga kelompok kepentingan. Betul. Tujuannya untuk kesejahteraan anggotanya, tapi di sisi lain, Ada juga elit bisnis, mungkin yang berkepentingan dengan proyek digitalisasi sekolah atau pembangunan gedung. tepat sekali. Jadi ini soal adu kuat, bukan sekedar baik versus buruk. Dan ada pemain ketiga yang sering kali tidak terlihat tapi sangat berpengaruh. Siapa itu? Elit pengetahuan, mereka ini para akademisi, pakar, dan konsultan. Gagasan mereka lah yang sering dikutip pemerintah untuk, melegitimasi sebuah kebijakan. Oh, jadi mereka yang membentuk narasinya. Betul. Mereka yang membentuk narasi tentang apa yang dianggap terbaik untuk pendidikan kita. Disinilah semuanya jadi kelihatan rumit ya. Bagaimana tarik-menarik antar pemain ini kelihatan dalam contoh nyata. Contoh paling gampang itu mandat anggaran pendidikan 20% dari APBN. Iya, yang selalu kita dengar. Angkanya besar. Tapi pertanyaannya bukan cuma berapa, tapi untuk apa? Apakah uangnya lebih banyak dipakai untuk bangun infrastruktur fisik kayak gedung sekolah baru? Oke, itu jelas menguntungkan para kontraktor. Nah, atau apakah dananya lebih baik difokuskan untuk pelatihan dan sertifikasi guru? Ini akan lebih menguntungkan para profesional pendidikan. Keduanya penting, tapi alokasinya itu mencerminkan kepentingan mana yang menang. Poin yang menarik. Itu artinya pertarungan ideologi terjadi bukan cuma saat pemilu, tapi setiap hari di dalam penyusunan buku pelajaran. Ketika rezim politik berganti, nilai-nilai yang mau ditanamkan lewat kurikulum soal nasionalisme, agama, atau kewirausahaan bisa ikut berubah total. Betul sekali. Ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan adalah hasil kompromi. Atau bahkan kemenangan mutlak dari salah satu kepentingan. Oke, itu kan pertarungan di level atas ya di Jakarta, tapi saya jadi kepikiran, kebijakan yang secanggih apapun di atas kertas bisa berantakan di lapangan kan? Apa yang terjadi waktu kebijakan itu turun ke daerah? Ini bagian yang paling krusial. Disinilah kita melihat 2 bentuk kekuasaan lain yang sering kita abaikan. Pertama, birokrasi daerah. Dinas pendidikan gitu ya? Dinas pendidikan di provinsi atau kabupaten punya kuasa untuk menafsirkan aturan dari pusat. Mereka bisa melakukan resistensi pasif. Resistensi pasif itu kayak gimana? Sengaja diperlambat, Betul. memperlambat implementasi, salah mengartikan aturan, atau sengaja nggak menyosialisasikannya secara maksimal. Oke. Dan yang kedua, yang mungkin memegang kunci terakhir? Adalah para guru itu sendiri. Oh, tentu saja. Merasa kebijakannya nggak cocok? Iya, kalau mereka merasa sebuah kebijakan baru itu nggak relevan, terlalu membebani, atau nggak sesuai dengan kondisi muridnya, mereka punya kekuatan informal untuk memodifikasinya, atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Ironis ya, kebijakan triliunan rupiah nasibnya bisa ditentukan oleh satu guru di kelas. Tepat.
Jadi setelah kita bongkar semuanya, apa artinya ini buat kita yang mendengarkan? Poin utamanya adalah tidak ada kebijakan pendidikan yang 100% netral. Iya, Setiap aturan baru, setiap alokasi dana, dan setiap revisi kurikulum adalah buah dari negosiasi kekuasaan yang tak terlihat. Dan selalu ada kepentingan yang lebih diuntungkan. selalu ada yang menang. Ini membawa kita pada satu pertanyaan kunci. Sebagai orang tua, pengamat, atau sekedar warga negara yang peduli, tugas kita adalah untuk selalu kritis. Setiap kali ada kebijakan baru, coba ditanyakan, Tanya apa? kepentingan siapa yang paling dilayani oleh kebijakan ini? Ini adalah pertanyaan paling fundamental untuk membaca politik di balik pendidikan. Jadi, saat kamu selanjutnya mendengar ada program reformasi pendidikan yang kelihatannya gemilang, mungkin pertanyaan pertama yang perlu diajukan bukanlah apakah program ini bagus, Melainkan, bagus untuk siapa.